ketoglutarat, suksinat, dan malat dengan bantuan enzim dehidrogenase. Kemudian prosesnya adalah sebagai berikut, yaitu atom hidrogen diionisasi menjadi proton dan elektron, kemudian proton dan ion hidrogen reduksi dengan NAD, elektronnya dilepas ke rantai transport elektron dan ditransfer oleh membran pembawa elektron hingga sampai sitokrom AA3 atau sitokrom oksidase. Kemudian sitokrom oksidase mentransfer elektron hingga akseptor terakhir yaitu oksigen. Selanjutnya, karena setiap atom oksigen menerima 2 buah elektron dari rantai transport elektron dan 2 buah ion H+, dengan bantuan dehidrogenase terbentuk air atau H2O. NADH masuk membran dalam mitokondria, kemudian masuk rantai respirasi, kemudian dioksidasi menjadi NAD+, dengan mentransfer H+ ke flavoprotein atau FAD sebagai carrier hidrogen. Kemudian dari flavoprotein, tiap proton dilepas ke ruangan atau antar membran dan elektronnya masuk ke protein non-heme, yaitu menjadi besi. Elektron bergerak melalui komponen rantai respirasi yang kemudian membentuk air. Next. Ini merupakan sistem transport elektron seperti yang dilihat oleh teman-teman sekalian. C6H12O6 plus 6O2 plus 38 ADP plus 38 PI menjadi 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP. Jumlah ATP berasal dari glikolisis atau 2 mol ATP tambah S-Krebs atau 2 mol ATP tambah rantai transport elektron atau 34 mol ATP sehingga totalnya adalah 38 ATP. Glikolisis atau 8 mol ATP ditambah dekarbosilasi oksidatif atau 6 mol ATP tambah S-Krebs atau 24 mol ATP dan totalnya 38 mol ATP. Dalam respirasi sel, selain glukosa, juga masih ada molekul lainnya seperti lemak, protein yang dapat digunakan sebagai substratnya. Kemudian lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol diubah menjadi gliserol 3P dan masuk glikolisis dan Daur-Krebs. Asam lemak dioksidasi menjadi asetil KOA yang kemudian masuk siklus Krebs. Kemudian protein dapat dipecahkan menjadi asam amino. Asam amino dapat diubah menjadi asam alpha-ketoglutanat dan oksaloasetat dan kedua asam itu dapat masuk ke dalam Daur-Krebs. Lanjut. Berikut ini merupakan jalur lain dari oksidasi karbohidrat atau glikolisis dan siklus Krebs. Seperti yang pertama jalur glikogenesis, yaitu reaksi pembentukan glukosa min-6P dari glukosa yang dikatalisis oleh enzim heksokinase atau enzim glukokinase dan reaksinya irreversible. Kemudian jalur berikutnya itu jalur glikonolisis, yaitu perubahan glikogen dari 1 sampai 4 dan 1 sampai 6 glikosil yang dikatalisis fosforilase spesifik dan dihasilkan glukosa min-1P. Kemudian jalur asam glukuronat, yaitu sederetan reaksi yang terkait dalam pembentukan glukuronat yang berasal dari glukosa jaringan tubuh. Kemudian jalur berikutnya yaitu HMP, Shun Hemmox Monophosphan, yaitu pembentukan pentosa yang digunakan untuk pembentukan RNA, DNA, sedangkan hasil lainnya NADPH, yaitu biosintesis asam lemak. Di jalur berikutnya ada gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa yang berasal dari senyawa-senyawa non-karbohidrat, misalnya asam amino, atau senyawa intermediat metabolisme. Lanjut. Oksigen, maka untuk memperoleh energi walaupun sedikit melalui respirasi anaerob atau fermentasi,
Kemudian, sel-sel otak tidak dapat hidup lama tanpa oksigen karena energi yang dihasilkan pada proses fosforilasi menurun akibat tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Beberapa sel lebih toleran terhadap kekurangan oksigen karena dapat membentuk ATP secara anaerob melalui fermentasi. Kemudian fermentasi alkohol telah diteliti oleh Louis Pasteur pada minuman anggur yaitu wine. Kemudian air buah anggur dibubuhi lagi atau huni unisel dapat berubah menjadi gula menjadi etanol atau alkohol. Energi yang digunakan yaitu 6 ATP atau 2 NADH sehingga ATP yang diperoleh pada respirasi anaerob beralkohol ini adalah 2 ATP atau glukosa tambah 2 PI tambah 2 ADP yaitu 2 etanol tambah 2 CO2 tambah 2 ATP tambah 2 H2O karena pada fermentasi ini digunakan 2 NADH atau 6 AP sehingga total hasilnya adalah 2 ATP. Lanjut. Inhibitor siklus asam sitrat yang pertama yaitu fluoroasetat dengan KOASH pembentuk fluoroasetil KOA, kemudian fluoroasetil KOA berkondensasi dengan oksaloaseta membentuk fluorositrat yang dikatalisis oleh sitrat sintase, kemudian fluorositrat menghambat akonitase menjadi akumulasi sitrat, dan fluoroasetat didapatkan misalnya pada pestisida. Kemudian yang kedua ada malonat menghambat suknitat dehidrase. Kemudian yang ketiga arsenit atau menghambat alpha-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Lanjut. Berikut ini seperti yang teman-teman lihat ada beberapa tahapan di slide ini. Tahap pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian tahap keempat dari siklus asam sitrat, bisa teman-teman lihat. Lanjut kepada slide berikutnya. Tolong dilanjut, Gasel, slide-nya. Kemudian lanjut seperti yang ada di layar pada tahap 5, 6, dan 7 hingga tahap 8. Dan seperti teman-teman lihat, ada hasil atau total reaksi. Lanjut ke slide berikutnya. Kemudian jumlah energi yang terbentuk yaitu oksidasi 1 mol asetil KOA lewat TCA cycle menghasilkan 3 mol NADH plus H+, yang akan masuk ke rantai respirasi menghasilkan 3 kali mol ATP sama dengan 9 mol AP. Kemudian 1 mol FADH2 yang akan masuk rantai respirasi menghasilkan 2 mol ATP. Enzim suksinat tiokinase menghasilkan 1 mol ATP atau GTP. Jadi dari 1 mol asetil KOA dihasilkan 12 mol senyawa fosfat berenergi tinggi. Kemudian pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Muhammad Farden, dipersilakan. Selanjutnya adalah keterkaitan vitamin dengan siklus asam sitrat. Reaksi dehidrogenase yang menggunakan NAD+ menghasilkan 3 ATP, sedangkan yang menggunakan FAD atau tak lewat NAD+ menghasilkan 2 ATP. Suksinat tikonase menghasilkan 1 ATP atau 1 GTP. Reaksi yang menghasilkan CO2 dekarbosilasi oksidatif merupakan reaksi yang dikatalis oleh isotrat dehidrogenase dan akotulatrat dehidrogenase kompleks. Vitamin yang berperan pada TC cycle sebagai bentuk koenzimnya ada thiamin, TPP, niacin, NAD, riboflavin, FAD, asam pantonat, KOA. Next. Peranan TAC cycle pada sintesis asam lemak dari glukosa. Piruvat dehidrogenase adalah enzim mitokondrial.
Asetil KO adalah bahan baku sintesis asam lemak rantai panjang pada non-ruminansia. Asetil KO yang terbentuk dari piruvat oleh enzim piruvat dehidrogenase tak dapat menembus membran mitokondria, jadi dibentuk dulu menjadi sitrat baru, kemudian menembus membran menuju sitosel selanjutnya oleh enzim ATP sitrat. Liase dibentuk lagi menjadi asetil KOA untuk sintesis asam lemak dan sitosel. Selanjutnya, kesimpulan proses dalam respirasi. Glikolisis glukosa 2 asam piruvat jenis akseptor 2 NADH sama dengan 4 ATP, sedangkan jumlah ATP yang dihasilkan 2 ATP. Oksidasi piruvat 2 asam piruvat 2 asetil KOA plus 2 CO2 jenis akseptor 2 NADH sama dengan 6 ATP. Daur-Krebs 2 asetil KOA 4 CO2. Jumlah akseptor 6 NADH sama dengan 18 ATP. 2 FADH 2 sama dengan 4 ATP. Jumlah ATP yang dihasilkan 2 ATP. Transport elektron 10 NHDH plus 5 O2 10 NAD plus 10 H2O 2 FHDHO 2 FAD plus 2 HO2. Jumlah ATP yang dihasilkan 30 ATP dan 4 ATP. Total ATP aspirasi aerob jenis aspirator 32 ATP. Jumlah ATP yang dihasilkan 4 ATP. Total semua 36 ATP. Siklus asam sitrat merupakan serangkaian jalur bersama yang akan dilewati setiap jenis metabolisme, baik karbohidrat, protein, lipid, vitamin, dan lemak untuk mengubahnya menjadi energi bagi tubuh. Next. Baik, selanjutnya ada sedikit penayangan video terkait jalur bersama metabolisme makanan. Mungkin untuk Ibu dan teman-teman bisa menyaksikan terlebih dahulu sekilas mengenai jalur bersama ini. Kita memperoleh sebagian besar kalori dalam bentuk lemak. Protein, pati, sejenis polisakarida, serta sukrosa dan disakarida lainnya. Semua molekul organik dalam makanan ini dapat dimanfaatkan oleh respirasi seluler untuk membuat ATP. Glikolisis dapat menerima berbagai macam karbohidrat untuk katabolisme. Dalam saluran pencernaan, amilum dihidrolisis menjadi glukosa, yang kemudian dapat diuraikan dalam sel oleh glikolisis dan siklus asam sitrat. Begitu juga dengan glikogen, yaitu polisakarida yang tersimpan di dalam sel hati dan sel otot. Glikogen bisa dihidrolisis menjadi glukosa di antara waktu makan sebagai bahan bakar untuk respirasi. Secara umum, glikolisis hati ini akan habis terpakai sekitar 10-18 jam, tergantung aktivitas yang dilakukan. Pencernaan disakarida, termasuk sukrosa, menghasilkan glukosa dan monosakarida lain sebagai bahan bakar respirasi. Protein juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, namun harus dicerna dulu menjadi asam-asam amino penyusunnya. Sebagian besar asam-asam amino sebenarnya akan digunakan oleh organisme tersebut untuk membangun protein baru. Sebelum asam amino dapat menjadi bahan bakar respirasi, gugus aminonya harus dibuang melalui proses deaminasi. Zat buangan bernitrogen ini diekskresikan dari hewan dalam bentuk amonia, urea, dan produk-produk sisa lainnya. Asam amino selanjutnya diubah oleh enzim menjadi intermediate pada glikolisis dan siklus asam sitrat. Katabolisme juga bisa memanen energi yang tersimpan di dalam lemak yang diperoleh dari makanan maupun dari sel-sel cadangan lemak di dalam tubuh. Lemak dicerna menjadi gliserol dan asam lemak.
Gliserol diubah menjadi gliseraldehyde 3-fosfat, suatu intermediate pada glikolisis. Sebagian besar energi pada lemak disimpan dalam asam lemak. Asam lemak selanjutnya mengalami proses beta oksidasi menjadi fragmen berkarbon 2 untuk selanjutnya memasuki siklus Krebs melalui asetil-CoA. NADH dan FADH2 yang dihasilkan selama oksidasi beta dapat memasuki rantai transport elektron sehingga lebih banyak lagi ATP yang dihasilkan. Lemak merupakan bahan bakar yang sangat bagus, sebagian besar karena struktur kimianya dan kandungan elektron-elektronnya yang berenergi tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat. 1 gram lemak yang dioksidasi oleh respirasi menghasilkan 2 kali lebih banyak daripada 1 gram karbohidrat. Sayangnya hal ini juga berarti orang yang hendak menurunkan berat badan harus bekerja keras untuk mengikis lemak yang disimpan dalam tubuh. Karena sedemikian banyak kalori yang tertumpuk dalam setiap gram lemak. Saat seseorang kelaparan, glukosa dalam darah sudah menipis. Ketika glukosa darah habis, maka cadangan glikogen yang tersimpan di hati dan otot akan diuraikan menjadi glukosa untuk membentuk energi. Setelah glikogen habis digunakan, baru kemudian terjadi pembakaran lemak tubuh yang akan diuraikan menjadi gliserol dan asam lemak untuk menghasilkan energi. Saat cadangan glukosa habis dan cadangan lemak habis, maka tahapan paling akhir adalah penggunaan simpanan protein yang ada di sel-sel otot. Namun sebaliknya, saat mengkonsumsi makanan dalam jumlah berlebih, maka berbagai macam zat makanan tersebut dapat tersimpan dalam bentuk glikogen, lemak, ataupun protein. Misalnya, manusia dapat membuat asam amino non-esensial dalam protein dengan cara memodifikasi senyawa-senyawa yang dialihkan dari siklus Krebs. Ada juga beberapa asam amino yang memang harus diperoleh langsung dari makanan, disebut dengan asam amino esensial. Selain itu, glukosa juga bisa disusun lagi dari pirofat dan glukosa akan disimpan menjadi glikogen. Sedangkan asam lemak dapat disintesis dari asetil-CoA. Salah satu prekursor utama lemak juga bisa berasal dari senyawa intermediate yang dihasilkan dalam glikolisis, yaitu dihidroksiaseton fosfat. Sehingga jika kita mengkonsumsi lebih banyak makanan daripada yang kita butuhkan, kita akan menyimpan lemak meskipun makanan kita bebas lemak. Metabolisme memang serba bisa dan lihai dalam beradaptasi. Luar biasa bukan? Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 10 terkait materi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan transport elektron. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai jalur bersama metabolisme makanan dan review materi dari keempat pertemuan sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata selama penuturan presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman kelompok lain atau dari Ibu, jika ada tanggapan ataupun pertanyaan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, mungkin kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait jalur bersama, baik itu glikolisis ataupun siklus Krebs, mungkin bisa langsung raise hand atau on mic untuk menyampaikan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izin masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nurlia. Silahkan jika ingin menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Gasel. Izin untuk bertanya. Tadi dalam presentasinya terdapat materi terkait glikolisis. Nah, untuk itu apa saja sih sifat-sifat dari glikolisis tersebut? Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Nurlia atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok saya akan mewakili untuk menjawab terkait pertanyaan yang diberikan Nurlia. Baik, mungkin saya sendiri yang akan mewakili dari kelompok 10. Jadi tadi pertanyaan dari Nurlia, dari pemaparan materi glikolisis, apa saja sih sifat-sifat dari glikolisis itu sendiri? Jadi glikolisis itu terjadi di sitoplasma dan hasil akhirnya adalah berupa asam sitrat. Nah, selain menghasilkan 2 molekul asam pirufat, dalam glikolisis juga dihasilkan 2 molekul NADH2 dan 2 energi ATP. Jika tumbuhan ataupun manusia dalam keadaan normal melalui jalur ATP fosforuktoinase atau 3 ATP, dan jika dalam keadaan tidak normal, maka akan menghasilkan 3 ATP melalui jalur pirofosfat fosfofruktoinase. Jadi mungkin untuk sifat-sifat dari glikolisis sendiri mungkin seperti itu, Mulia. Mungkin ada sedikit tambahan untuk menghasilkan NADH dan ATP. Sifat-sifat glikolisis ini dapat ditentukan dulu apakah dia secara aerob atau anaerob. Nah, dalam glikolisis, jika kegiatan enzimatis itu dan ATP-nya serta ADP-nya itu dalam keadaan aerob atau anaerob, maka akan berbeda. Dan ADP dan ATP ini berperan juga dalam pemindahan fosfat dari molekul satu ke molekul lainnya. Jadi mungkin seperti itu, Nurlia. Sifat-sifatnya harus dilihat dulu apakah dia aerob ataupun anaerob. Mungkin kalau dia aerob akan mengandung oksigen di dalam proses glikolisinnya. Kalau misalnya tidak anaerob, maka tidak terdapat oksigen dalam proses sitoplasma mitokondrianya. Mungkin seperti itu, Nurlia. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Gasel. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih kembali kepada Nurlia. Mungkin untuk teman-teman, jika masih ada yang ingin ditanyakan, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya dalam presentasi kelompok 10 ini. Semoga materi yang kami paparkan, baik itu
bahan teori maupun penayangan video tadi dapat menambah wawasan teman-teman semua terkait jalur bersama metabolisme, sekaligus menyimpulkan terkait metabolisme makanan ini. Baik, mungkin sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan teori PPT dan rangkuman Word mungkin nanti bisa diakses di link Google Drive ya teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Siti Rohmatika, SPD MPD. Ya, terima kasih ya kepada kelompok 10 yang sudah menyelesaikan presentasinya dengan baik. Jalur bersama metabolisme ya. Ibu rasa semuanya sudah tercover ya oleh kelompok ini. Materi-materi jalur bersama ini. Jadi jalur bersama ini itu apa ya? Dia tuh seperti ini rangkuman gitu ya. Jadi dari semua yang kita pelajari dari pertemuan pertama sampai terakhir itu, jadi mulai dari karbohidrat, lipid, protein, vitamin, mineral, semuanya gitu ya. Semuanya itu nanti di tubuh kita tuh seperti apa gitu ya. Jadi ternyata semua terutama 3 ya, karbohidrat, lipid, protein itu tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan energi, untuk mendapatkan ATP itu ya. Nah, dan selain untuk itu bahwa penyimpanan energi sisa metabolisme selain digunakan oleh tubuh itu kan nantinya pasti itu akan disimpan di dalam, yang pertama itu adalah otot, hepar, dan juga di jaringan lemak gitu ya. Nah, energi yang kita gunakan sewaktu-waktu itu adanya di mana? Adanya kan di dalam darah kan ya? Dalam darah yang terus mengalir di dalam tubuh. Itulah kenapa perlunya kita itu untuk makan teratur 3 kali sehari gitu ya, sesuai kebutuhan gitu. Nah, jadi makanan yang energi kita bisa bergerak itu ya, energi yang kita gunakan itu yang pertama itu diambil dari glukosa yang ada di dalam darah, nutrisi yang ada di dalam darah ya, yang digunakan saat itu juga ya, apa bahasa mudahnya itu ya, yang digunakan saat itu juga tuh yang ada di dalam darah. Kalau di dalam darah tidak ada, maka mau tidak mau harus mengambil dari cadangan yang ada di glikogen, yang ada di badan keton atau lipid ya, itu. Kalau nah ini yang unik ini. Ibu mau menampilkan slide bisa nggak? Screen. Oh, nggak bisa ya? Oh. Izin masuk Ibu untuk ini sudah saya kembalikan kepada Ahmad Azhari. Ya. Nah, Ibu masalah ini Ibu lewat HP ya, jadi kurang ini kayaknya. Tuh. Nah, ini mengingat kembali saja yang Ibu jelaskan pekan lalu ya, yang tentang jalur gluconeogenesis yang dari protein. Masih ingat? Kan masih ingat nggak? Yang waktu protein. Masih ingat nggak?
Masih ingat? Ibu sedikit Ibu. Bentar ya. Jadi yang di dalam protein itu, iya, jadi yang jalur gluconeogenesis yang dari protein itu kan ada protein yang dari jalur glukogenik, ada yang dari ketogenik, kemudian ada yang dari itu yang siklus Krebs-nya ya. Nah ini. Bentar. Cairan. Nah ini. Screenshot ya. Nah ini dia. Nah, apakah muncul? Lihat Ibu, sudah Ya. muncul. Jadi ini jalur gluconeogenesis yang dari protein ya. Nah, kalau yang glikolisis itu kan tadi prosesnya ada. Dia dari glukosa menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Nah ya, asam pirufat. Jadi kemudian asam pirufat akan melalui proses lagi dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Nah, yang dari protein ini dia protein-protein tertentu dia bisa masuk melalui jalur glukogenik. Dia nanti bisa langsung dirubah menjadi asam pirufat itu yang ada alanin, sistein, glisin, lain-lain ini ya. Nah, kemudian ada lagi yang melalui jalur ketogenik ini. Ada penilalain dan lain-lain, penilalanin dan lain-lain ini ya. Nah, ini bisa langsung degradasi atau dirubah menjadi asetil-CoA. Nanti langsung masuk. Jadi jalurnya ini banyak ya untuk yang protein. Kalau yang lipid, kalau kalian perhatikan di video tadi ya, yang gliserol kan lipid itu di dalam usus halus ya dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol, algliserol dia masuk ke glikolisis. Ya, gliserol dia bisa didegradasi masuk ke prosesnya, dia masuk jalur ke glikolisis, kemudian yang asam lemak dia masuk ke asetil-CoA. Ya. Ya, masih ingat ya. Jadi asam lemak dia sebelum dirubah menjadi asetil-CoA dalam sitoplasma itu ya. Jadi dia itu dirubah dulu menjadi asil CoA ya. Jadi di dalam kemudian masuk ke mitokondria. Dalam matriks mitokondria itu ada yang namanya asil kartinin. Asil kartinin itu nanti berikatan dengan asil CoA berubah menjadi asetil-CoA gitu ya. Itu yang asam lemak. Jalurnya seperti itu sebelum masuk ke siklus Krebs. Ini yang jalur asam amino yang dari ketogenik itu dia langsung didegradasi menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs ini adalah asetil-CoA ketika bertemu dengan sitrat. Nah, dia akan ini ya. Ketika ada asetil-CoA bertemu dengan sitrat gitu ya. Nah, sitrat ini apa sih sitrat? Sitrat itu adalah senyawa dalam keadaan asam. Jadi di dalam mitokondria itu memang dia di situ tersedianya sitrat itu melimpah ya di dalam mitokondria. Kita ketahui bahwa sitrat atau asam sitrat itu perasa asam ya. Itu bisa didapatkan dari buah-buahan, dari vitamin. Mohon maaf, mengandung vitamin juga ya.
yang berasal dari buah-buahan, berasal dari luar itu ya. Suatu zat yang mempunyai rasa asam gitu. Nah, dia langsung sitrat itu ya memang dia sudah ada di dalam cairan mitokondria gitu ya. Nah, kemudian mengalami oksidasi lagi menjadi isositrat. Kemudian ada ini alfa-ketoglutarat, nanti ada arginin, kemudian ini yang di kotak-kotak ini, yang di sikloskop ini adalah dia ini asam amino jenis yang lain yang dia bisa langsung dirubah menjadi itu arah panahnya hijau itu ya. Arginin dan lain-lain dia langsung bisa didegradasi menjadi alfa-ketoglutarat. Jadi dia langsung masuk ke sikloskop jalur alfa-ketoglutarat ini. Jadi dia jalurnya lebih cepat. Gitu ya. Makanya lebih cepat lagi ini asam aspartit asid dan asparagin ini ya. Dia bisa bahkan langsung didegradasi menjadi oksaloasetat C4. Bisa langsung berubah menjadi sitrat kembali gitu. Itu ya. Nah, ini artinya apa? Bahwa di protein ini unik gitu ya. Jadi dia dibagi-bagi menjadi beberapa, dia langsung masuk ke jalur yang berbeda-beda begitu. Nah, kalau di jalur bersama ini bahwa apa kesimpulannya gitu ya? Salah satunya adalah bahwa di sini ada senyawa penghubung atau senyawa antara yang harus dilalui ketiga ini semua nutrisi ini, yaitu asetil-CoA. Jadi sebelum masuk ke siklus Krebs, baik dari karbohidrat, lipid, protein ini harus mengalami atau menghasilkan yang namanya asetil-CoA, molekul asetil-CoA. Karena syarat adanya siklus Krebs itu adalah adanya asetil-CoA. Kan kalau sitrat itu adalah senyawa yang sudah ada di dalam mitokondria ya, yang sudah ada di dalam cairan mitokondria. Berarti kan perlu satu syarat lagi, yaitu adanya asetil-CoA. Nah, bagaimana asetil-CoA itu dikonversi sudah sering kita pelajari ya, bahwa yang dari glikolisis itu dari asam pirofat menghasilkan asetil-CoA, kemudian dari asam lemak itu, yang dari lipid adalah dari asam lemak, yang dari asam amino adalah yang dari jalur ketogenik gitu. Jadi paham ya, gitu. Nah, saya rasa cukup ya materi yang kita pelajari ya. Jadi Ibu rasa sudah siap lah untuk UAS gitu. Jadi kalau kelas yang satunya, kelas yang hari Selasa itu ini kelas apa ini? Kelas A, Ibu. Ini kelas A. Kalau kelas B mereka mau UASnya itu bersedianya itu hari Sabtu pagi pukul 8 gitu ya. Pukul 8 itu dilaksanakan secara online. Nah, kalau kelas ini bagaimana? Apakah mau bersamaan dengan kelas B ataukah mau di waktu sendiri gitu? Kalau misalnya bersedia itu nanti sama-sama ya waktunya nanti. Sama-sama waktunya di hari Sabtu pukul 8. Ikut kelas yang satunya ya, bersamaan waktunya gitu. Nah, tapi kalau kelas ini mau pertimbangannya lain atau menginginkan di waktu yang lain, nanti silahkan nanti menghubungi Ibu itu ya. Dan kalau ada tugas-tugas apa nanti dikumpulkan paling lambat nanti lewat PJ ya. Ibu tidak mau satu-satu per individu maksudnya, biar tidak tercecer gitu ya. Ada tugas atau apa atau kekurangan atau revisi makalah, revisi PowerPoint atau apa nanti dikumpulkan pas UAS gitu ya. Tuh. Ya, dan nanti materi yang dari Ibu nanti Ibu share lewat PJ-nya ya. Ya, mungkin ada pertanyaan nih. Iya Bu, jadi ini tanya Bu, kan untuk kelas B itu mereka Sabtu pagi, kemudian kalau nggak salah di kelas itu juga kemarin sempat ada
perbincangan bahwa pengennya di Sabtu pagi. Nah, saya izin bertanya Ibu, semisal ada beberapa mahasiswa yang berkegiatan di Sabtu pagi, tapi UAS dilaksanakan pada Sabtu pagi, itu seperti apa ya kira-kira Ibu? Atau apakah menyusul atau bagaimana ya Bu? Itu yang kelas apa? Kelas kalian ini kelas A nggak? Iya Ibu. Kalau misalnya ada yang berkegiatan, ada yang berhalangan, sebaiknya pilih hari lain aja ya. Kayak seperti kelas ini kemarin kan online. Yang jam 1 siang itu kelas satunya. Intinya dalam minggu ini kalian cari waktu. Tidak butuh waktu yang lama ya, maksimal 2 jam untuk melaksanakan UAS itu sudah bisa terlaksana gitu. Kalau misalnya ada yang berhalangan pada hari Sabtu pagi ya sebaiknya cari hari lain dan waktu lain saja gitu. Apa nanti mau dibicarakan dulu dengan teman-temannya di kelas, nggak apa-apa nanti. Nanti bisa di-share ke Ibu nanti kapan kelas ini bisanya untuk UAS gitu ya. Jadi nanti pada saat belum ada info ya, nanti UASnya online atau offline ya dari fakultas. Jadi nanti pada saat jadwal UAS yang sudah ditentukan oleh fakultas, nanti kalian tinggal absen ya, gitu. Izin masuk Ibu. Ya. Berarti tugasnya dikumpulkan pada saat UAS itu ya Ibu, semua tugasnya. Iya, iya. Betul. Untuk rumah nenek. Mau les? Tapi enggak jadi. Ngapain enggak jadi les? Enggak punya lo. Enggak jalan. Kenapa? Berjalan. Di dalam sini. Mana? Ini di dalam sini. Iya, enggak apa-apa. Kasih telur. Kepala. Sebentar. Ya, gimana? Ibu. Nanti untuk belikan kalian. Ya, baik. Itu kan untuk rangkuman dari pertemuan Yang jurnal itu ya? kan Ibu, yang rangkuman itu Ibu, itu kan banyak Iya, ya. Iya. Uangnya pasti sama buat kepala. Kemudian kan UASnya sama hari Sabtu ya Bu. Saya mau izin Ibu, kalau misalnya untuk jurnal maupun rangkuman kira-kira dikirimkan hari Senin, apakah boleh Ibu? Ya kesepakatan satu kelas saja. Baik Ibu, terima kasih. Kalau mau dikumpulkan Senin ya Senin. Ya, jadi mengirimkannya bersamaan lewat penanggung jawabnya ya. Ya. Izin masuk Ibu. Ya. Mengenai UAS itu dari keputusan kami pertimbangkan untuk cari yang hari lain Bu. Apakah untuk minggu depan itu boleh Bu? Dikarenakan pada minggu ini banyak kegiatan kami Bu dari kampus. Jadi kalau pekan depan itu sepertinya Ibu tidak bisa ya Nak ya. Jadi diusahakan itu pekan ini gitu. Baik, kalau gitu nanti kami pertimbangkan kembali lalu PJ menghubungi Ibu setelah itu. Iya, iya. Iya ya, jadi nanti dibicarakan saja sama PJ-nya begitu. Kapan waktu yang tepat untuk kalian UAS gitu ya. Baik Ibu. Oke, ya. Ibu rasa cukup ya. Materinya nanti Ibu aktifkan presensinya ya, tadi Ibu lupa.
nanti ya. Oke, Ibu rasa cukup sekian dulu ya. Nanti Ibu tunggu nanti konfirmasinya dari PC kapan UASnya gitu ya. Ya, sekian. Mohon maaf apabila ini ya banyak kekurangan gitu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti WA Ibu aja gitu ya. Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.